Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Semoga semuanya berbahagia. Nah, hari ini kita belajar tentang dampak penjajahan bangsa Barat. Tapi ini sederhananya aja ya, karena sisanya bakal kita lebih eksplor di kelas. Singkat ceritanya ya, hal-hal ini ya tentang catatan kelam bangsa Indonesia nih. Nah, beberapa dari kalian mungkin udah terbayang kita bahas apa gitu ya. Terus juga mungkin beberapa dari kalian, apa sih yang mau kita iniin gitu ya. Tapi terlepas dari itu, kita udah belajar nih sebelumnya penjajahan sengeri apa gitu, bagaimana gitu ya. Dampaknya juga mungkin segambaran-segambaran kecil kalian udah coba pelajari lah gitu atau udah pernah ada yang tahu gitu ya. Nah, nanti kita explore di kelas. Oke, next. Kita next. Saya ngambil kutipan ya dari Helvitiana Rosa, seorang sastrawan asal Indonesia 1970 gitu ya. Sebab musuh utama kita bukan penjajah atau bencana, tapi ketidakberdayaan kita yang beranak pinak dalam diri. Artinya apa? Kita bisa aja lepas dari penjajahan, kita bisa aja gitu ya beranjak dari kemalasan kita terus melakukan sesuatu. Kita bisa aja keluar dari penderitaan itu gitu ya. Kalau kita mau gitu ya. Nah, bangsa ini adalah contohnya gitu ya. Contoh sebuah bangsa yang mau berubah gitu. Contoh sebuah bangsa yang ingin beranjak dibanding bermalas-malasan, tidur-tiduran gitu ya. Dia memilih untuk berdiri melawan penjajahan yang ada gitu ya, realitasnya gitu atau dunianya gitu. Sama lah kayak pada waktu itu gitu ya. Oke, itu intermezzo aja. Kita next. Hari ini gitu ya, kita bakal ngebahas bentuk penjajahan terhadap aspek-aspek yang ada di eh, kehidupan tentunya gitu ya. Kayak yang pertama, di Indonesia dampak politiknya seperti apa, yang kedua ekonomi gitu, terus budaya seperti apa gitu ya, terus juga dampak pendidikannya seperti apa gitu. Bentuk dan dampak penjajahan bangsa Barat ini meliputi semua aspek nih. Karena kenapa? Mereka tinggal bersama kita, duduk dan menginjak-injak harga diri kita. Kayak gitu. Sehingga secara nggak langsung juga memberi dampak gitu ya. Nah, yang pertama kita bahas aspek politiknya nih. Seperti apa sih? Ya secara deskripsi sederhananya sih politik yang dilakukan bangsa Barat cenderung mengkerdilkan bangsa Indonesia atau orang-orang pribumi pada masa itu. Nah, sampai akhirnya kita bermental bahwasannya ya orang Barat lebih hebat dari kita, mereka lebih keren dari kita gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Wah kita nggak bisa kayak mereka. Nah itu ciri-ciri mental yang udah terjajah dan ini kena nih secara politik gitu ya. Sehingga kita ngerasa mereka nggak sama kayak kita gitu, padahal mah sama aja gitu. Yang kedua adalah ekonomi. Dampak politik secara ekonomi gitu yang sering terjadi pada waktu itu ini agak tipe ya. Maksudnya dampak penjajahan secara ekonomi juga melibatkan aspek politik di dalamnya gitu ya. Memberi dampak berupa pengenalan komoditas gitu ya terhadap luar. Wah, di Indonesia ada nih gitu ya, ekspor impor rempah yang bagus, yang baik gitu ya. Kayu misalnya, kapur dan seterusnya. Nah, komoditas ini gitu ya terkenal di luar akan tetapi gitu ya karena dampak eksploitasi dan monopoli bangsa Barat gitu ya kita nggak diuntungin banget gitu ya cuma dikenalin doang tapi nilainya jatuh ketika kita yang ngolah gitu ya. Nah ini sering kita lihat nih pada hari ini kita masih ngerasain bahwasannya gitu ya apapun gitu ya apapun yang kayak wah produk Indonesia kok lebih murah dibanding yang lain ketika di luar gitu ya. Nah ini berpengaruh juga ke citra ekonomi hari ini gitu ya, dampak panjangnya lah. Nah, kalau kebudayaannya mungkin beberapa dari kalian juga udah tahu nih. Kayak kebudayaan bangsa Indonesia pada waktu itu secara tidak langsung terkikis dan bergeser karena dampak penjajahan. Ada juga yang mengalkulturasi tergabung dengan budaya lain gitu ya, kayak Portugis gitu ya, Spanyol gitu ya, atau minimal penamaan gitu ya. Nah, di sisi lain, nah pemerintahan ini di kelas 3 kita bakal belajar nih gimana kita nanggulangin ini sehingga dalam budaya dari penjajahan Belanda itu nggak begitu berdampak gitu ya. Yang terakhir adalah pendidikan. Nah, begitu pula dengan pendidikan nih, yang ada hanya hadir untuk orang-orang kaya dan bangsa Belanda. Di sisi lain, orang-orang pribumi cenderung dibodohkan. Artinya mereka nggak dapat pendidikan nih, nggak diajarin gitu ya. Sehingga yang muncul adalah pendidikan-pendidikan tradisional kayak pesantren gitu ya, sanggar, belajar gitu ya. Nah, inilah yang akhirnya terjadi ketimpangan nih. Itu. Oke, kira-kira bisa dipahamin nggak? Kalau nggak bisa dipahamin, kita coba explore di kelas kita nanti ya. Nah, se- sebelum itu kita lanjut ke selanjutnya dulu, slide selanjutnya. Nah, ini breakdown-nya nih, dampak politik. Dampak politiknya sebenarnya panjang banget gitu ya. Terutama politik adu domba yang dilakukan oleh
pihak Belanda atau mungkin tadi ya pihak kolonialis dan imperialis gitu ya. Strategi adu domba begitulah hari ini kita kenal gitu ya. Dampak politik yang terjadi ialah ya kita jadi berantem sama-sama saudara, sama-sama bangsa Indonesia gitu ya. Atau kita ya jadi berantem gitu ya antar apa keluarga kerajaan gitu ya. Jadi politiknya nggak pernah stabil dan mereka yang ngontrol situasi politik yang ada pada waktu itu. Nah, selanjutnya sistem pemerintahan baru dan feodalisme. Artinya apa? Mereka ngebentuk nih pemerintahan baru Belanda setelah datang gitu ya. Mereka coba bentuk pemerintahan yang baru. Seperti apa? Kita eksplor nanti di kelas ya. Nah, tapi sederhananya sistem baru ini menyebabkan ya berdirinya kultur feodalisme yang ada di barat tertular ke kita walaupun kita udah punya sebelumnya tapi nggak separah yang dilakukan oleh pihak imperialis dan kolonialis ya dalam hal ini Belanda gitu ya. Hingga bangsa Barat menetapkan sistem pemerintahan baru di setiap daerah dan menunjuk wakil-wakil mereka nih untuk ngejaganya gitu ya. Di sisi lain, bangsa Indonesia, waduh nggak kelihatan ya, bentar ya. Nah, di sisi lain bangsa Barat juga mulai menerapkan feodalisme. Akhirnya mulai muncul feodalisme tadi ya, yang kita coba obrolin. Dampak ekonominya tadi kita udah bahas. Kayak ada pengenalan komoditas yang akhirnya terangkat dan memiliki nilai jual gitu ya. Walaupun ya nilai jualnya tergantung dari yang dagang. Pada waktu itu kan dimonopoli tuh semua sama orang Eropa. Jadi kalau kita yang ngejual murah gitu ya. Tapi kalau orang Eropa mahal gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang ilegal-ilegal juga pada waktu itu. Di sisi lain yang terakhir adalah, sorry sebelum terakhir, yang kedua adalah monopoli komoditas nih. Jadi Belanda memonopoli semuanya, ya udah semua yang diolah di Indonesia harus dijual ke Belanda. Belanda yang ngejual ke semuanya ke pihak luar gitu. Nah ini akhirnya mengkerdilkan kita juga pada akhirnya. Tapi terlepas dari itu gitu ya, kita belajar banyak hal sistem ekonomi, bagaimana monopoli itu bekerja gitu sehingga seenggaknya kita belajar lah gitu. Yang terakhir adalah sistem uang. Nah, penggunaan uang kertas mulai dikenalkan nih oleh pihak Belanda gitu ya. Akan tetapi hal tersebut merugikan pribumi. Kenapa? Karena nilainya yang menentukan adalah orang-orang Belanda. Sorry ke slide ya. Jadi nilainya ditentukan oleh orang-orang Belanda nih. Sehingga ya kita bisa bilang gitu ya. Kita bisa bilang bahwasannya ya itu nggak nguntungin gitu. Kalau nilainya rendah, kita dapatnya rendah. Karena orang Belanda yang nentuin. Oke, atau mungkin pemerintah pada waktu itu gitu ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyain? Kalau nggak ada, kita coba lanjut ya. Nah, dampak di bidang pendidikan kita udah bahas sebenarnya gitu ya. Tapi sebenarnya ya dampak pendidikannya ini yang paling berdampak gitu pada aspek kehidupan. Hingga nanti muncul politik etis. Nyampe politik etis pun nanti ya bakal yang namanya ketimpangan juga sih karena yang dapat ya elit politiknya aja, orang-orang besarnya aja gitu dan sedikit orang-orang kecil yang dapetin itu. Terlepas dari ada orang-orang yang udah belajar ke Belanda, ada yang orang udah di sekolahin gitu, balik lagi ke masyarakatnya gitu ya. Tapi pada prinsipnya di bidang pendidikan ya menurun gitu dan ada kayak ya kasta sosialnya gitu lah ya. Di bidang pendidikan pada masa Eropa hanya orang kaya dan orang-orang China, Timur Tengah, serta orang Belanda sendiri yang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Walaupun ada bangsawannya ya. Hingga kelak muncul politik etis. Akan tetapi hal itu juga masih berlaku sama walaupun tidak sesulit masa sebelumnya. Kayak yang tadi saya bilang ya. Jadi orang yang udah belajar ke Belanda dan dapat pembelajaran, mereka mulai ngajarin orang-orang di bawahnya gitu ya, atau kaumnya sendiri. Next, dampak sosial budaya nih. Nah, dari pendidikan yang terpetak-petak tadi gitu ya, secara nggak langsung ngebentuk yang namanya kasta status sosial gitu ya. Nah, ini yang akhirnya muncul banget, kelihatan banget ya. Pertama ya orang kulit putih, ya dalam hal ini orang-orang Belanda gitu ya. Eropa sih ya, umumnya Eropa gitu ya. Ya berdiri di jenjang paling atas nih, kayak paling dihargain banget, paling diin banget. Yang kedua adalah keturunan Timur Tengah gitu ya, kayak Arab, Pakistan, dan seterusnya. Mereka dianggap ya, wah luar biasa karena mereka punya peran dalam perdagangan. Yang ketiga adalah ya yang terakhir kita gitu ya orang Indonesia sendiri tujuannya adalah untuk mengkerdilkan kita gitu ya akhirnya sehingga kita terpuruk nih nggak bisa bangkit kayak gitu ya kayak quote-nya yang tadi di awal tuh ya yang bisa ngubah ini ya kita sendiri yang bisa ngelawan kita sendiri kalau bukan kita siapa lagi gitu. Nah next dampak sosial budaya lainnya adalah tadi sejarah yang dikaburkan karena apa kita udah kerdil nggak punya orang-orang pendidikannya gitu nggak ada yang mau ngajarin gitu ya nggak ada yang mau nyeritain kejayaan kerajaan A kerajaan B dari Indonesia gitu dari tanah Indonesia sehingga ya oh siapa nih orang tua gue dulu ya Allah orang tua gue cuma begini. Nah
Inilah akhirnya membuat mental kita makin ya down lagi, down lagi, down lagi gitu ya. Hari ini dikenal dengan istilah inlander tuh, orang-orang kepulauan, katro lah bahasanya. Nah, di sisi lain juga dampak secara kebudayaan juga ada yang kecampur, ada yang hilang gitu ya. Bahkan ada yang sama sekali ya karena udah hilang banget ya udah kita nggak kenal dan bahkan nggak tahu sama sekali kalau itu ada gitu. Identitas terakhir identitas Indonesia ya cenderung direndahkan, nggak punya nilai jual gitu ya. Di sisi lain kayak ya tenaga kerja Indonesia dinilai murah gitu dan seterusnya. Ya, ini berdampak sampai pada hari ini. Makanya kita harus grow up nih, harus beranjak gitu ya. Oke, kita lanjut nih. Ini PR buat kelas selanjutnya, di kelas mungkin ya, di kelas atau di pertemuan selanjutnya. Tentunya kalian harus ngebedah lebih lanjut nih ya. Perbedaan penjajahan Belanda dan Inggris kayak gimana setelah saya tadi jelasin secara general. Tentunya sumbernya boleh dari buku kalian. Coba dijelasin buat catatan kalian ya. Nah, terus juga kasih contoh nih dari keempat aspek yang tadi coba saya jelasin. Harus jelas tuh tentunya ya. Yang akhirnya nanti ini kayak jadi kesimpulan sederhana aja dari apa yang kita bahas. Yang selanjutnya adalah dengan dikenalnya komoditas dagang Indonesia sejak dahulu mengapa harga komoditas tersebut pada hari ini cenderung murah. Kok bisa gitu ya? Kan udah dikenal dari lama, artinya eksotis gitu ya. Cuma bisa ditemuin di Indonesia, kok bisa gitu ya? Nah, coba ya dicari, dieksplor gitu. Yang terakhir adalah apa yang dimaksud dengan politik etis tadi sempat di notice tuh. Di buku kalian ada nih, coba jelasin maksudnya kayak gimana dan produknya dari politik etis siapa aja kayak gitu. Terakhir, dampak penjajahan secara sosial budaya, apakah berdampak sampai hari ini? Kira-kira berdampak nggak sih? Itu kalian yang coba jawab ya, walaupun kita eksplor di kelas. Yang terakhir ialah terima kasih udah dengerin gitu ya. Terima kasih juga udah mau belajar. Walaupun belajar sebenarnya belajar dari diri sendiri. Ada nggak sih yang kalian dapat gitu ya. Itu aja dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu di kelas. Dadah.